20. Keluarga ya. 7 anak. Maka itu 21 dibagi 7 berarti 3 meter. Jadi terlambat turut kapi barangkali ya. Kami ini Bapak sedang kami sampaikan rumah tipe 21 sangat sederhana. Memang ada pengertian bahwa kelihatan itu. Tapi sebenarnya rumah yang dibangun pemerintah tipe 21 rumah tumbuh. Tumbuh gitu. Sekarang sudah bisa tumbuh. Ya. Tumbuhnya berapa meter persegi sekarang? 90. 90. Bagus, begitu. Bagus sekali. Dengan demikian sangat dibutuhkan destinasinya sebagai modal saja ya. Syukur alhamdulillah bahasa telah bisa membangun lebih luas lagi. Berarti mempunyai kemampuan untuk membangun lagi. Ya kan? Dan dapat dikatakan karena bisa nambah rumah tumbuh, berarti lantas dapat mencukupi kebutuhan daripada keluarga walaupun sudah 7 ya. Baik, terima kasih. Sangat selamat. Silakan. Apa, mondok atau menyewa? Dulu sebelum menempati rumah yang baru Pak, sama mertua. Ya, masih dompleng ya. Nggak apa, memang kita kehidupan begitu, tergotong meroyong dan keluargaan demikian. Dari orang tua memang tidak akan tega kalau kemudian anak-anaknya belum punya rumah lantas akan diusir dari rumah, saya kira tidak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah akan mendapatkan rumah untuk ditempati sendiri. Saya turut menyampaikan ucapan selamat dan mudah-mudahan rumah tersebut walaupun sederhana nanti akan bisa biara dengan baik dan bisa memenuhi persyaratan untuk dapat nanti mungkin juga akan bisa tambah dan lain sebagainya ya. Lagi. Kita sebagai bangsa pejuang tidak ada, kamus menyerah tidak ada. Karena itu saya harapkan agar supaya jangan putus asa. Jangan usaha terus dan pasti bisa. Kalau mau menyerah, jangan tidak akan bisa hidup. Tapi jangan sampai kita sebagai bangsa pejuang tidak ada, kamus menyerah tidak ada. Ada kesulitan kita hadapi, tidak bisa dihadapi sendiri, ngajak temannya untuk mengatasi. Belum punya ilmu pengetahuan, tanya kepada lainnya agar supaya ilmu pengetahuan dan teknologi dilimpahkan kepada lainnya. Terus masih banyak sekali yang bisa kita usahakan. Misalnya aja seperti sekarang mengenai soal penghijauan, buat bibit saja sudah akan banyak daripada hasilnya untuk kemudian dijual kepada perkebunan itu tentunya juga bibit yang baik, jangan asal bibit saja, bibit unggul yang bisa diperlukan daripada para pemegang HPH maupun juga hutan tanaman industri dan lain sebagainya. Dan pahala itu akan menjadi bekal hidup nanti di akhirat. Terus tidak ada ruginya sebetulnya. Karena Pancasila menjadi dasar negara, ideologi dan pandangan hidup kita dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Semuanya harus ikut serta. Jadi kalau perlu pengorbanan, maka penghayatan pengan Pancasila yang disebut Eka Prasetya Pancakarsa harus diwujudkan. Dan tidak akan berat. Karena masalah ikhlas. Kalau semua keikhlasan, Tuhan yang Maha Kuasa akan mengetahui, meruahkan pahala. Dan pahala itu akan menjadi bekal hidup nanti di akhirat. Terus tidak ada ruginya sebetulnya. Ya rugi pada waktu di dunia, tapi di akhirat nanti tidak akan rugi. Tapi sebaliknya, kalau ngotot di akhirat nanti tidak masuk di surga, terus di pintu aja, mungkin belok di neraka mandaran. Kenapa? Karena mensulitkan orang banyak itu semuanya. Masalah adil dan makmur itu jangan jangan gambarkan semua itu kaya, itu tidak. Kaya itu belum tentu kalau makmur dan sejahtera. Orang kaya bisa tidak sejahtera, yang tidak sejahtera batinnya tidak sejahtera itu. Tetapi kita yang kecil, barang yang kecil bisa juga cukup tapi sejahtera. Kenapa? Ya tentram daripada hidupnya. Inilah, jangan gambarkan kalau nanti sejahtera, masyarakat adil dan makmur dan Pancasila itu semua kaya, semua menjadi konglomerat, yang nggak ada daripada semua. Tapi yang penting adalah hidup tentram dengan kemampuan daripada usahanya sendiri. Ini yang kita usahakan agar supaya mandiri.